Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat bulan puasa atau bulan Ramadan. Jadi pada malam hari ini sudah lewat dari jam 12 malam teman-teman. Ini kita sudah sampai di makam umum. Kami tidak menyebutkan alamatnya secara signifikan karena kita juga menjaga privasi teman-teman. Tengah malam dengan cuaca sedikit gerimis ya, ini Panduso. Biasanya di malam-malam seperti ini seringkali terjadi kemunculan. Jadi ada yang bilang bahwa ketika di bulan puasa ini para hantu atau para dedemit itu dikurung teman-teman. Tapi dengan demikian juga masih marak sekali di bulan-bulan seperti ini terjadi kemunculan. Jadi pada malam hari ini saya bersama Mbah Kendil Jopo Montro memburu demit teman-teman. Jadi kalau pesulap merah kita tahu bahwa dia tuh mengikrarkan diri sebagai pemburu dukun. Tapi kalau Mbah Kendil Jopo Montro menjadi sosok pemburu demit teman-teman. Jadi kalau misalkan pemburu dukun itu nanti kan yang takut dukunnya. Tapi kalau pemburu demit ya mungkin saja yang takut adalah demitnya gitu. Tapi teman-teman seperti yang sudah dijelaskan, bagi para dukun-dukun sejati itu tidak takut dengan pesulap merah yang mengatakan bahwa dia itu pemburu dukun. Tapi bagi oknum-oknum dukun yang kurang jujur, mungkin itu juga menjadi suatu peringatan atau suatu hantaman yang membuat mereka sedikit takut teman-teman. Jadi ini dia suasana di makam teman-teman, sunyi, sepi. Jadi jika di luaran sana, di warga masyarakat khususnya, di bulan puasa seperti ini telah ramai. Apalagi ketika di sore hari, ketika akan menjelang buka puasa, itu pasti akan ramai sekali orang-orang yang mencari jajanan takjil, kemudian membeli makanan untuk berbuka puasa. Dan ini sudah hampir jam 2 malam. Mungkin sebentar lagi orang-orang juga mulai ramai memasak untuk persiapan sahur teman-teman. Tapi itu berbanding terbalik dengan situasi makam yang seperti ini. Baik mungkin ketika waktu sahur ataupun menjelang maghrib atau menjelang buka puasa, ternyata tetap sepi, sunyi. Dan tidak bisa dipungkiri teman-teman, entah kita kaya, kita miskin, kita pandai, kita pintar, ataupun kita orang yang kurang pintar, pada akhirnya kita akan terbujur kaku, akan dimasukkan ke liang kubur dengan lubang yang secukupnya dan tanpa membawa harta benda, tanpa membawa kendaraan mewah, kendaraan kita tetap sama, yaitu keranda mayat. Jadi Mbah Kendil seringkali mengucapkan jangan sombong, karena sepandai-pandainya insan manusia, kita masih bisa mati teman-teman. Kita masih takut sakit, kita masih takut dengan yang namanya kematian. Lalu apa yang kalian sombongkan gitu loh. Jadi melalui konten Mbah Kendil Jopo Montro ini kami tak henti-hentinya untuk memperingatkan bagi kita semua, bagi teman-teman semua bahwa jangan sampai sombong, karena sombong itu dibenci oleh Allah. Oke teman-teman, jadi pada malam hari ini kita akan merenungkan malam, merenungkan kesunyian malam. Ini kita membawa 2 anak kecil teman-teman yang masih balita. Ini Novita. Novita. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Nggak takut? Nggak takut. Kita nggak takut. Nggak takut saya. Nggak takut saya nggak ya. takut sama hantu. Gak takut sama hantu. Ya. Selamat malam penonton, Dang. Sini no. Nih, nah. Selamat malam penonton, Dang. Selamat malam penonton, Dang. Selamat malam menonton. Sayang, Sayang, cucu, cucu, Mbah Kendil. baginya. Saya tidak takut sama hantu. Saya gak takut sama hantu. Jadi
jadi nah di Anda Anda ini no, Anda jangan takut hantu no, jangan Anda kakak sama hantu no. sama hantu. Saya juga nggak takut no. Ya, saya nggak takut sama hantu no. Saya nggak takut sama hantu. Mari Kemari kita buktikan nah, kita buktikan dang kita dang Pak. Ayo. Ya teman-teman, kita membawa 2 anak kecil, yaitu ini cucunya Mbah Kendil sama anak saya yang masih berusia 6 bulan. Jadi ini sudah tidak asing lagi ya dengan anak kecil ini teman-teman. Ini membuktikan bahwa mitos di masyarakat bahwa anak kecil dibawa ke makam itu akan sawanan, kemudian akan mengandung hal yang buruk, itu ternyata tergantung keyakinan kita teman-teman. Jadi Mbah Kendil juga mengajarkan saya juga awalnya takut ketika dulu itu dibawa ke makam-makam atau ke tempat-tempat keramat ketika saya hamil. Tapi Mbah Kendil menjelaskan bahwa apa yang kamu takutkan, toh ini adalah rumah masa depanmu, gitu loh Mbah. Ya. Ini renungan malam Mbah di bulan Ramadan, ternyata memang suasana makam sama-sama mencekam Mbah, tetap sama sekali. Ini mungkin ada yang ingin Mbah Kendil sampaikan untuk teman-teman. Teman-teman yang saya hormati, manusia yang hidup di dunia ini walaupun kaya, miskin, cantik, tampan, pandai, sakti dan sebagainya, akhirnya tetap masuk di lubang kubur. Nggih. Sehingga mari kita berbenah diri, jangan sampai kita menyombongkan diri karena kita adalah hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang tidak punya kekuatan apapun. Nggih. Sehingga kalau kita sedang pira, kita sedang disanjung orang, kadang kita lupa dengan keadaan. Iya. Kita pasti dinanti oleh malaikat. Suatu saat nanti kita akan dicabut nyawanya menjadi seperti orang-orang yang dikubur di makam seperti ini. Sehingga kami sengaja waktu malam datang ke kuburan ini dalam arti kita untuk introspeksi diri, bahwa kami biar tidak menjadi orang-orang atau hamba-hamba yang sombong, sehingga kita pasti suatu saat nanti akan menyusul seperti orang-orang yang terkubur di makam seperti ini. Walaupun pada bulan puasa kemarin malam juga ada orang yang lewat di sini, juga ada penampakan dari warga-warga desa kami. Maka kami sengaja untuk membuktikan bahwa kalau ke makam itu dengan kebersihan hati, kalau ke makam dengan niat baik, kalau ke makam itu dengan niat untuk mendoakan para arwah-arwah yang telah meninggal, tentu arwah-arwah akan senang kita datang ke sini. Jika kita datang ke makam jangan hanya sebagai rileks atau piknik. Kita tentu akan mendoakan semoga arwah yang ada di sini senang hati. Amin. Dan bisa dingin di alam kubur, tentram di alam penantian, tentram di alam antara, atas doa-doa kita atau keluarga masing-masing. Sehingga makam ini kan barusan didatangi oleh warga-warganya, sehingga para arwah pasti senang juga. Maka dari itu kita nanti sejenak ingin mendoakan kepada leluhur kita yang ada di makam ini. Jadi kita membawa anak kecil ini, kita dibiasakan agar tidak takut. Nanti kalau anak kecil ditakut-takuti, kalau nanti dewasa susah juga nanti. Ya, kita bikin agar anak-anak tidak takut dengan keadaan makam yang seperti ini. Mbak. Kita akan berdoa, Mbak Lulu bisa untuk menyuting atau mengambil gambar. Saya ke belakang dulu, Mbak. Ya teman-teman, ini dia, jadi sudah dijelaskan sama Mbah Kendil, ini kita juga termasuk kerinduan. Karena jika kalian mengamati konten-konten Mbah Kendil, pasti seringkali kalian melihat gambar-gambar di makam-makam umum seperti ini. Memang Mbah Kendil itu mengajarkan kita untuk selalu mendoakan orang-orang yang telah meninggal, itu sebagai amal kita, sekaligus itu sebagai bentuk peringatan bagi kita semua bahwa memang yang namanya manusia, apa sih yang mau disombongkan gitu loh. Apa sih yang mau kalian andalkan di dunia ini? Sekuat-kuatnya kalian, sepandai-pandainya kalian, sekaya-kayanya kalian, kalian juga tetap hamba Allah gitu loh. Jadi mari teman-teman,
kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita pasrah, sumarah. Jika kita diberikan kesuksesan, kita harus berhati-hati, karena yang namanya cobaan itu bukan untuk orang yang susah saja, bukan untuk orang yang miskin saja. Orang yang kaya, orang yang sukses, itu juga akan dicoba oleh Tuhan. Jadi pada malam hari ini seperti biasa teman-teman, kita akan sama-sama mendoakan arwah-arwah yang telah meninggal di makam ini. Semoga diberikan kedinginan, diberikan jalan yang luas, jalan yang terang untuk pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, setelah dari makam ini kemarin ada teman atau warga desa yang lewat di sini juga ada menambahkan, maka kami datang barangkali dia akan memunculkan, ternyata saya yakin pasti tidak akan muncul. Ini nanti kita lanjutkan ke rumah warga di Desa Bening, katanya di belakang rumah itu ada sosok-sosok dan pada saat kemarin itu kita telusuri di situ, terus esok harinya kamarnya bau darah. Sehingga keluarganya merasa takut, maka kami tadi sore ditelepon agar mendatangi agar kamarnya tidak berbau darah. Maka kami nanti akan mengembalikan sosok-sosok yang ada di area atau lokasi sungai. Ya, mungkin penghuni sungai menakut-nakuti pada warga. Maka setelah ini kami akan meluncur ke sana dengan sendirian, karena dia akan masih tidur. Ini nanti kita tidak permisi langsung masuk ke area di pinggir kali, pemirsa. Ya teman-teman, cukup sekian video kami pada saat ini di makam umum. Kita akan lanjutkan di rumah salah satu warga yang telah meminta tolong sama Mbah Kendil untuk membersihkan rumahnya yang dulu sempat kami datangi dan tidak ada masalah. Kemudian setelah kepergian kami justru malah rumahnya diobok-obok. Kita juga doakan semoga arwah di tempat ini tenang, semoga arwah di tempat ini diterima amalnya dan kemudian dilapangkan kuburnya, diterangkan jalannya, dan semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah area yang tadi kita bicarakan di awal, bahwa terjadi kemunculan sosok setelah kami melakukan penelusuran di sini. Tapi nanti akan saya matikan dulu kameranya teman-teman. Kita sambil menunggu apakah ada kemunculan atau tidak, karena memang kita supaya tidak banyak durasi. Begitu Mbak ya? Gimana Mbak? Ini kita menunggu dulu atau gimana? Ya, yang jelas kalau nanti kita melaksanakan pengambilan gambar, kalau nanti durasinya terlalu banyak, nanti penonton kan jenuh. Iya. Ya, kalau ada nanti yang nonton puas, kalau tidak ada kan nanti kan mengecewakan. Yang jelas pada saat kita penelusuran, kita berusaha semaksimal mungkin tidak ada rekayasa, tidak ada kostum-kostuman, tidak ada hantu-hantunan. Ini real dan murni. Ya, di sini informasi dari masyarakat itu banyak sosok. Ada yang sosok ular, ada yang sosok nenek tua, ada orang yang nenek yang kesot, ada lagi genderuwo atau artinya genderuwo ya bahasanya ya. Gandarwo atau genderuwo. Terus kemudian ada lagi apa ya Mbak ya? Wewe gombel, ada peri Mbak. Oh peri Mbak ya? Peri ya, ada peri. Ya. Kemudian kalau pocong nggak ada ya? Nggak ada kayak Mbak. Pocongnya ada di rumah kosong sana tapi nggak ke sini. Iya. Pada saat penelusuran yang kemarin itu sekitar 1 bulan Mbak ya? Iya, sekitar 1 bulanan. Kita obrak-abrik di kawasan Ujung Barat sana. Iya. Kita sampai marah-marah sampai kita ambil atau media menyan, ternyata tidak muncul, malah saya tantang juga tidak muncul. Tapi setelah kita pulang 2 hari setelah kita penelusuran,
Terus kamarnya yang punya rumah itu terus berbau darah setiap malam. Iya. Setiap malam bau darah. Makanya kami diundang sini agar dinyatakan jangan sampai mengganggu warga. Terus kalau mengganggu maksudnya apa, maka kalau nanti akan mengulang lagi, maka nanti kita akan bertempur dengan fisik atau bertempur dengan batin, Mbak. Jika kita kalau sudah menjadi orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk sebagai penelusur atau pemburu hantu, kita taruhannya nyawa gitu loh. Maksudnya namanya kita ya tidak mengumpulkan kesaktian kita, ya dasarnya kita kan tidak sakti. Kita tidak punya kelebihan apa-apa, tapi kalaupun malam ini juga ada kemunculan hantu yang berbentuk apapun, kita negosiasi, kita baik-baik bicara, jangan mengganggu masyarakat. Kalau memang dia tidak terima, ya kita lawan pakai kemampuan kita dengan atas kekuatan Allah. Kita nanti akan siap bertempur, Mbak. Makanya nanti kalau kita durasinya terlalu panjang, teman-teman kan jenuh. Maka kita nanti hingga nanti bisa ada pewujudan, setidaknya ada reaksi gerakan-gerakan apa atau pohon-pohon apa, hentakan apa atau batu-batu yang dilempar gitu, Mbak. Iya, memang dari auranya sendiri mungkin ini teman-teman melihat di video seperti biasa saja, tapi saya sudah merasa nggak nyaman, Bang ya. Saya merasa sangat gerah sekali dan nafas saya tuh kayak susah gitu, Mbak. Ya, kalau memang di sini tempatnya dekat di pojok sini, Mbak. Iya, Mbak. Jadi kan dulu kan ada siang malam ada daun-daun yang bergerak-gerak. Banyak orang yang tahu tuh, Mbak, itu. Kita juga pernah menyaksikan. Iya. Dulu bisa naik ke atas sana, menyoteng apa itu pohonnya, yang saya di belakangnya. Ini coba sini, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi di pojok sini, teman-teman. Sini, ini apa yang itu, Mbak? Ya sini, yang sini, yang pohon ini, Mbak. Ini, Mbak, nggih. Pohon ini yang sebagai apa itu? Tempat untuk dia bermain juga. Ya, jadi di sini teman-teman, ini di pojok pekarangan rumah temannya Mbah Kendil. Ini juga tepat di pinggir sungai. Ini pengkolan, teman-teman. Ini bentuknya letter Z, Mbah ya. Itu ada warga yang apa itu bermain layangan, kemudian dia mengambil layangannya, terus ada sosok yang matanya menyala itu, Mbak. Iya, besar, Mbak ya. Itu biasanya genderuwo itu, Mbak. Ya, di daerah sini, teman-teman. Ya. Saya tunjukkan. Kalau dia nanti muncul pada hari ini, langsung saya terjang nanti. Iya. Langsung saya tabrak nanti. Kalau memang saya berbicara seperti ini, misalkan mereka mendengar, tidak terima, saya siap untuk menghadapi, Mbak. Iya. Walaupun saya bawa anak kecil-kecil, saya jamin anak ini aman semua ini nanti. Ya, amin. Saya jamin aman. Ya. Ya, jadi ini tempatnya, teman-teman. Di sini banyak sekali, bukan hanya satu sosok. Tadi sudah dijelaskan sama Mbah Kendil, banyak sekali. Ini terus gimana, Mbah? Ini kita skip dulu atau kita tunggu? Kita nanti kalau ada gerakan-gerakan daun atau suara, biasanya ada suara-suara apa, hantaman atau pohon-pohon yang apa tumbang, bagaimana, Mbak? Ya. Biasanya kalau ada toke itu sudah merupakan apa itu awal-awal ada sengatan atau gesekan, Mbak. Karena ini tempat yang tidak sembarangan, Mbak. Ya, teman-teman, untuk videonya kami skip dulu. Kita sambil menunggu ada reaksi dari sosok-sosok tersebut. Tadi Mbah Kendil sudah mengatakan bahwa kami siap apapun yang terjadi. Terus nanti video ini, teman-teman, ini kami matikan sejenak dulu. Ya, teman-teman, biasanya sosok-sosok itu suka di pohon-pohon pisang seperti ini, apalagi di pinggir sungai. Ini di pohon pisang, teman-teman. Jadi memang area rumah temannya Mbah Kendil ini yang bernama Pak No, memang banyak sekali pohon-pohon pisang di pinggir sungai karena memang ini daerah banjir, teman-teman. Oke, ini memang suara angin yang gemericik. Kalau di siang hari terasa sangat sejuk sekali, tapi ketika di malam hari, apalagi di area-area seperti ini, memang sangat menakutkan, teman-teman. Ini kita tetap menunggu beberapa saat. Nanti teman-teman, kalau misalkan ada
kemunculan, kita akan tunjukkan kepada teman-teman semua. Jadi ini dia suasana malam di pinggir kali. Memang sedikit rungkut sekali teman-teman. Dedaunan pohon-pohon pisang yang sangat banyak sekali. Ini Mbah Kendil memerintahkan saya untuk merekam sendiri. Ini sebagai bentuk informasi setelah kami menunggu beberapa jam. Ini kita akan menunggu lagi teman-teman, beberapa jam atau beberapa menit lagi. Ya teman-teman, ini kita sudah di pinggir lokasi dari pengkolan sungai. Ini Mbah Kendil mulai akan membersihkan area supaya tidak ada lagi gangguan, supaya tidak ada lagi sosok-sosok yang muncul untuk mengganggu si penghuni rumah. Kita telah menunggu beberapa waktu teman-teman. Ini sudah mulai terdengar suara atau terdengar lantunan-lantunan dari masjid setempat, sehingga kami harus mengakhiri rekaman kami pada hari ini. Kita harus mengakhiri karena memang ini bulan-bulan Ramadan, bulan-bulan suci untuk kita semua. Kita akan melaksanakan sahur dan akan melaksanakan ibadah puasa. Semoga setelah ini area ini menjadi bersih, area ini bisa menjadi nyaman sehingga si penghuni rumah atau yang pemilik lahan bisa tenang untuk tinggal di sini. Ini Mbah Kendil masih membersihkan teman-teman. Oke, ini dia. Gimana Mbah ini Mbah? Kelihatannya ya tidak ada kemunculan. Kita menanti ada 3 jam. Ya. Tidak ada sengatan, cuma ada suara-suara. Apakah suara itu berasal dari burung atau dari apa, kita tidak jelas. Yang jelas hanya ada apa itu merinding-merinding, ada sesak-sesak napas. Iya Mbah. Ada. Dan tadi ketika saya merekam Mbah di area daun pisang, di area pepohonan pisang ini, saya sempat mendengar seperti orang yang berjalan di air gitu loh Mbah. Oh iya. Jadi suaranya seperti langkah kaki di dalam air. Tapi saya karena ndredeg tadi kan Mbah Kendil menyuruh saya sendirian toh Mbah. Ya. Jadi saya juga berusaha menatakan hati saya dulu gitu. Ya semoga yang punya rumah sudah tidak ada bau-bau darah, bau-bau air. Iya. Aman, terkendali, dilancarkan rezekinya sama Tuhan. Ya teman-teman, inilah kegiatan kami pada malam hari ini. Kita telah sampai di makam dan ini kita akan menutupnya di area ini dengan Mbah Kendil membersihkan area. Semoga setelah ini tidak ada gangguan dari sosok-sosok, bau anyir, bau amis, sehingga si penghuni rumah bisa tenang teman-teman, bisa damai, aman, bisa nyaman di rumahnya sendiri. Mungkin cukup sekian. Mbah Kendil ada tambahan yang ingin disampaikan? Saya kira tidak ada Mbak. Kalau tidak ada teman-teman, cukup sekian kami akhiri. Semoga video ini bermanfaat dan sebagai hiburan yang menarik bagi teman-teman semua. Saya ingatkan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbah Kendil Jopo Mondro. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak takut ya? Takut.